Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus rekan-rekan guru calon P3K yang akan mengikuti ujian di tahap 1 ini. Kali ini saya akan mengupdate tentang kemampuan teknis. Ini tambahan soal yang bisa menambahi modal ujian nanti, sehingga Bapak Ibu sekalian semakin yakin untuk lulus. Nah, untuk kompetensi teknis profesional barangkali Bapak Ibu bisa buka di playlist channel ini ya, karena masing-masing jurusan berbeda soalnya. Kesempatan ini kita akan bahas tentang pedagogik terkhusus penerapan konsep. Ini sejalan dengan apa yang ditampilkan oleh Mendikbud di soal-soal tryout di guru PPK. Kita lihat nomor 1. Dalam melakukan evaluasi proses dan hasil belajar, pernyataan di bawah ini yang paling tepat perlu diperhatikan seorang guru adalah. Jadi kata kunci di sini adalah evaluasi proses dan hasil belajar. Kita lihat A. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, analisa hasil penilaian, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. B. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, analisis hasil penilaian, sebagian indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. C. Analisis hasil penilaian, belum melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian. D. Melaksanakan hasil penilaian dan program perbaikan dan pengayaan. E. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, melaksanakan perbaikan dan pengayaan, dan melaksanakan analisa hasil penilaian. Ya, jadi sepertinya soal ini adalah menanyakan tentang langkah-langkah dalam evaluasi proses dan hasil. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, jawaban yang disediakan hampir mirip, namun kita akan lihat berdasarkan langkah dari awal hingga akhir, baik itu proses maupun hasil belajar, maka jawaban yang paling tepat dari awal hingga akhir itu adalah jawaban A ya. Semua indikator ditagih dengan berbagai teknik penilaian, dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan maupun pengayaan kepada siswa yang tuntas. Nomor 2, salah satu prinsip pengembangan kurikulum mata pelajaran menurut Permendikbud nomor 61 tahun 2014 adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik memiliki kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial intelektual, serta kinestetis. Kecerdasan intelektual peserta didik yang dimaksud adalah A. Beraktualisasi diri sebagai insan yang kritis, kreatif, inovatif, dan produktif. B. Beraktualisasi diri sebagai insan yang kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. C. Beraktualisasi diri sebagai insan yang kreatif, produktif, kritis, dan imajinatif. D. Beraktualisasi diri sebagai insan yang produktif, kreatif, inovatif, dan imajinatif. E. Beraktualisasi diri sebagai insan yang imajinatif, kritis, kreatif, dan produktif. Nah, kalau kita perhatikan di jawaban A sampai E ini, ya tahapan berpikir yang paling penting untuk diurutkan. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 61 tahun 2014, maka menurut Bapak Ibu jawaban yang paling cocok di sini adalah baik. Nah, berdasarkan Permendikbud nomor 61, maka tahapan paling rendah untuk intelektual itu adalah kreatif ya, kemudian produktif menghasilkan, lalu kritis di sini memuat kehati-hatian, dan imajinatif menggambarkan kondisi ke depan. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah jawaban C. Nomor 3, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam,
belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antara peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan. Disebut kegiatan A. Elaborasi, B. Eksplorasi, C. Konfirmasi, D. Browsing, E. Contextual Teaching Learning. Terkait dengan soal ini, kalau kita perhatikan, ini adalah kegiatan pembelajaran di awal ya, sebelum dilakukan penguatan. Jadi di sini sifatnya adalah mencari berbagai materi pendukung yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran. Oleh karena itu, jawaban yang paling cocok di kegiatan ini adalah eksplorasi. Nomor 4, upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar di bawah ini yang benar adalah A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar, B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya, C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan, D. Merencanakan pengajaran remedi, E. Mengadakan tes remedi. Nah, di sini upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis. Yang paling tepat adalah, ya, barangkali kita sepakat jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Nah, sehingga kemudian diambil langkah-langkah berikutnya. Nah, apakah kemudian dilaksanakan remedi dan pengayaan kepada siswa yang tuntas. Nomor 5, di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah, ya, ini adalah salah satu teknik penilaian yang paling autentik ya. A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal dan analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penyusunan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian soal, scoring dan pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan norma dan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian autentik, berkesinambungan, berdasarkan acuan kriteria dan menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Tes tertulis, tes lisan, tes praktik atau tes kinerja, tugas proyek dan portofolio. Nah, terkait penilaian kelas, salah satu cirinya adalah penilaian autentik. Jadi di sini penilaian autentiknya ada dua, Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini kita tidak bisa menyeragamkan penilaian terhadap semua siswa. Jadi tidak bisa pakai acuan norma. Yang paling benar adalah menggunakan acuan kriteria. Jadi di sini memang dibuat kriteria sehingga nanti kita dapatkan hasil untuk siswa yang tinggi, menengah dan rendah. Oleh karena itu, jawaban yang paling cocok di sini adalah jawaban D. Nomor 6, upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara. Jadi di jawaban ini barangkali hampir semua benar, namun yang paling optimal yang diminta sebagai refleksi atas pengalaman siswa. A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran. B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung. Ya, jadi sebenarnya ini memungkinkan jawaban B ini, namun dari segi waktu tidak akan bisa terselesaikan. Lalu C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar. Jawaban C juga memungkinkan, masalahnya adalah di waktu. Lalu D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Nah, di sini tadi dinyatakan merefleksikan ya. Sehingga dalam hal ini jawaban yang paling cocok adalah menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitannya dalam belajar. Dalam kegiatan ini, siswa akan kembali mereview pengetahuannya sekaligus akan menuliskan titik kelemahan yang perlu dipertanyakan kepada guru.
Sehingga jawaban yang cocok di sini adalah D. Nomor 7, penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali pembelajaran. C. Mengadakan penilaian harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan penilaian harian tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Jadi penilaian proses yang berkesinambungan, ya, ini adalah kuncinya. Oleh karena itu yang paling tepat adalah jawaban antara A dan B ini, ya, sebenarnya jawaban yang mendekati. Namun kita akan lihat yang paling benarnya. Kalau di jawaban B barangkali dikunci hanya di tes tertulis, ya. Sementara proses itu tidak hanya dari tes tertulis, bisa saja bentuk lisan atau dari pengamatan. Sehingga jawaban yang paling cocok menurut saya di sini adalah jawaban A, memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. Jadi semuanya terpantau secara berkesinambungan, ya. Nomor 8, pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan model konstruktivis dalam mengajar adalah, di sini kita lihat tentang model konstruktivis, yang kita cari adalah yang tidak sesuai. Oke. A. Menyiapkan benda-benda nyata untuk dimanfaatkan siswa saat belajar, ya, ini adalah konsep konstruktivis. Mengajarkan siswa untuk saling berinteraksi, betul. Membiasakan siswa berpikir dengan cara mereka sendiri, ya, membangun konsep. Memberi tugas untuk menghafalkan konsep tertentu, ya, ini bukan bagian dari konstruktivis. Menjelaskan suatu konsep secara detail. Dalam konsep konstruktivis, ya, ada juga bagian guru di situ untuk memberikan penjelasan terkait dengan penguatan pemahaman siswa. Sehingga jawaban yang paling cocok di sini adalah D. Nomor 9, seorang guru merancang perlengkapan isi pembelajaran dengan menggunakan peta konsep. Kata kuncinya di sini adalah peta konsep sebagai strategi untuk memudahkan belajar siswa. Keputusan tersebut merupakan teori behavioristik, kemudian dogmatisme, sibernetik, konstruktivisme, dan humanistik. Nah, kalau kita lihat di sini adalah pendekatan menggunakan peta konsep, ya, berarti ini bukan behavioristik, karena behavioristik mengutamakan tingkah laku, begitu juga dengan dogmatisme. Kalau sibernetik ini adalah mengutamakan proses, mengutamakan kegiatan pembelajaran dalam proses menggunakan teknologi. Yang paling tepat di sini adalah peta konsep untuk membangun konsep, ya, sehingga jawabannya adalah konstruktivisme. Nomor 10, guru ingin melaksanakan pembelajaran yang tidak terstruktur dan bersifat terbuka sehingga memacu siswa berpikir kritis. Model pembelajaran yang tepat untuk tujuan tersebut adalah discovery learning, cooperative learning, problem based learning, inquiry learning, project based learning. Nah, untuk discovery learning dan inquiry learning, ya, ini adalah kegiatan pembelajaran yang terstruktur, masing-masing ada tahapannya. Begitu juga problem based learning dan project based learning. Ini juga ada tahapan kegiatan pembelajarannya. Sehingga yang paling tepat di sini adalah jawaban B, ya, cooperative learning. Nah, itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, ya, tambahan soal untuk persiapan Bapak Ibu menghadapi ujian P3K ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Bapak Ibu sekalian dalam mencapai nilai tertinggi. Semoga bermanfaat. Kalau ada tinjauan saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.